Bisa dimulai rekan-rekan desa. Tes dulu. Baik rekan-rekan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini kami dari Direktorat Bina Umum Polda Metro Jaya saat ini kami didampingi Dr. Nathanael dari Psikologi Forensik. Kita akan memberikan update ataupun perkembangan proses penyelidikan terkait dengan meninggalnya atau ditemukannya 4 jenazah di perumahan Kalideres. Rekan-rekan sekalian, perlu sebelum kami mulai rilis ini, untuk menghindari adanya misinformasi dan disinformasi, kami perlu adanya press release yang sifatnya adalah belum merupakan suatu kesimpulan. Jadi sifatnya perkembangan. Jadi tolong rekan-rekan sekalian, jangan terjadi lagi misinformasi lagi. Ini belum merupakan suatu kesimpulan, tapi perkembangan proses penyelidikan yang tetap intensif kami laksanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, dalam proses penyelidikan ini kami menggunakan metode scientific crime investigation serta interkolaborasi profesi. Kami didampingi dari berbagai ahli. Yang pertama dari melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik yang melaksanakan otopsi psikologi. Salah satunya beliau yang hadir di sini, dan juga kami melibatkan kedokteran forensik dan laboratorium forensik serta digital forensik. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kami akan sampaikan perkembangan penyelidikan, di mana dari salah satu metode penyelidikan kami yang bersinergi satu sama lain, di mana dari proses digital forensik kami temukan fakta bahwa para penghuni rumah ini sangat jarang berkomunikasi dengan pihak luar. Ini sangat jarang. Penyelidikan kami menemukan beberapa pihak yang dihubungi oleh korban ini, dan kemudian kami tindak lanjuti dengan penyelidikan konvensional, penyelidikan deduktif, keterangan saksi yang kami peroleh dari hasil proses digital ini. Kami menemukan beberapa petunjuk penting terkait dengan proses ini. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, dari salah satu komunikasi ternyata yang bersangkutan pernah menghubungi salah satu nomor ini terkait dengan penjualan barang-barang yang ada di rumah. Apakah itu mobil, kendaraan, kemudian penjualan AC, kulkas, blender, TV. Nah, ini sudah kita dapatkan siapa yang membeli, berapa yang dijual, dan sebagainya. Jadi praduga awal yang menyatakan bahwa ada pencurian mobil, terus barang-barang yang ada di rumah, sementara bisa kita patahkan. Ini yang pertama. Namun ada satu pihak yang ini bisa mengungkap lebih spesifik lagi terkait dengan kasus ini, di mana salah satu nomor ini kemudian kita selusuri, kita ambil keterangan saksi, akhirnya kita memperoleh 3 orang saksi penting dalam proses penyelidikan kami. Ternyata satu orang ini adalah mediator jual beli rumah. Saksi, salah satu saksi, kami tidak sebutkan namanya. Kemudian dia mengajak rekannya sama-sama mediator penjualan rumah. Nah, saat itu salah satu penghuni ataupun yang meninggal di rumah tersebut atas nama almarhum Budianto ini
menghubungi secara proaktif terhadap saksi ini untuk menjual rumah tersebut. Ada hal yang sangat tidak lazim di sini. Pada saat ditemui mediator ini, langsung menyerahkan sertifikat asli. Kemudian karena waktu itu sempat putus asa, tidak ketemu siapa pembelinya karena akan dijual seharga 1,2 miliar. Akhirnya dikembalikan sertifikat itu kepada almarhum Rudianto, ini tetap ditolak, suruh bagaimana. Nah, pada tanggal 13 Mei rekan-rekan sekalian, ternyata mediator ini bertemu dengan salah satu pegawai koperasi simpan pinjam. Oleh karenanya diniatkan untuk digadaikan sertifikat rumah ini. Nah, pada saat itu pegawai koperasi simpan pinjam ini tertarik mengingat lokasi perumahan ini memiliki NJOP yang tinggi. Sedangkan pembayaran untuk simpan pinjam itu maksimal 50% dari NJOP, baik rumah maupun tanah. Pada saat 5 orang datang di seputaran rumah, 2 mediator, 1 dari petugas ataupun pegawai koperasi simpan pinjam ini datang ke depan rumah, kemudian sama-sama masuk ke dalam rumah yang menjadi TKP ini. Pada saat itu diterima oleh almarhum Rudianto. Begitu membuka gerbang, langsung terasa bau busuk yang luar biasa pada bulan Mei, 13 Mei. Ditanyakan kepada pihak rumah, kok bau seperti ini? Dijawab bahwa ini buat yang lupa. Kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian diminta perlihatkan sertifikatnya, karena ternyata sertifikat ini atas nama almarhum Reni, Nyonya Reni Margareta, ibu dari Dian. Kemudian ditanyakan, Ibu Reni ada di mana? Sedang tidur di dalam. Kemudian pegawai koperasi simpan pinjam ini mengajak diantarkan untuk masuk ke dalam kamar. Begitu pintu kamar dibuka, pegawai ini masuk menyeruak bau yang lebih busuk. Di mana ibunya ini lagi tidur, tapi jangan hidupkan lampu. Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya kata anak atas nama dia yang meninggal di TKP. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, pegang-pegang ini agak gembur, agak curiga. Tanpa pengetahuan dia, salah satu korban, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersangkutan teriak takbir, Allahu Akbar, ini sudah mayat. Di tanggal 13 Mei. Kemudian langsung keluar, yang bersangkutan tidak ingin lagi melanjutkan proses gadai ini, pinjam uang ini, ya. Langsung mengajak 2 saksi yang lain segera keluar. Pada saat keluar, kami ketemu saksi yang lain, kita ambil keterangan, sudah kita ambil keterangan juga. Menyatakan sama bahwa sempat teriak Allahu Akbar dan salah satu saksi ini dikejar oleh kemudian tolong Pak, jangan sampai dilaporkan ke polisi, jangan dilaporkan ke RT ataupun warga sini. Tolong. Dan ternyata memang tidak dilaporkan. Ini yang kami sesalkan. Seharusnya kita semua sebagai warga masyarakat tidak boleh permisif. Ada seperti ini agar dilaporkan. Dan timeline ini kami cocokkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain di seputaran TKP menyatakan memang ini cocok terhadap waktunya. Dan kami meminta bukti pada tanggal 13 Mei mana kalau memang saudara pernah datang ke rumah saudara 13 Mei, ditunjukkan metadatanya tercatat tanggal 13 Mei. Nah, saya juga
sampaikan, pada saat di dalam kamar, tadi saya lupa menyampaikan, pada saat pegawai koperasi simpan pinjam ini menyatakan bahwa ini sudah menjadi mayat, jawaban daripada dia, ibu saya ini masih hidup. Tiap hari masih saya berikan minum susu. Kemudian sambil menyisir dan rambutnya rontok semua. Ya. Jadi ini petunjuk pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian,